Yo guys, gue ada utang nih sama kalian. Banyak banget yang komplain Xiaomi 14 Ultra tuh sering banget muncul di video-video versus, tapi kok belum ada reviewnya bang? Maaf ya guys, gue pakai ini sampai lupa review. Anyway, ini sekarang adalah main daily driver gue. Dan video kali ini gue mau jelasin singkat aja kenapa gue dan Satis suka banget sama HP Xiaomi yang satu ini. Singkat aja, karena banyak bagian dari Xiaomi 14 Ultra udah gue bahas kemarin di video The Ultras. Nih, linknya kalau kalian belum nonton. Nonton ya. Alright, let's go. Di awal gue mau bilang dulu nih, pasti ada aja yang nanya emban, embun. Nggak ada embun di sini, kecuali disengajain di sentor AC. Dua orang lainnya yang gue tahu pakai Xiaomi 14 Ultra, Fahmi dan Romi Droid Lime, itu unit kita bertiga belum pernah tuh ngalamin embun. Lanjut, gue bingung sih ya sebetulnya apalagi yang mau dibahas dari Xiaomi 14 Ultra ini. Palingan alasan utama gue aja kenapa dia gue pilih menjadi daily driver sekarang. Pertama, kameranya. No, gue nggak bakal bahas atau versusin panjang lebar di sini. Soon bakal ada episode Last Cam Standing yang ngeversusin dia dengan Find X7 Ultra, sang juara bertahan sampai sekarang. Kita masuk ke intinya aja deh. Buat gue, kamera terbaik adalah kamera yang bisa encourage gue ingin untuk terus jepret-jepret foto dan rekam video. Dan Xiaomi 14 Ultra berhasil melakukannya. Lagi-lagi gue garis bawahi, gue nggak mau into details soal teknis. Tapi intinya, foto-foto Xiaomi 14 Ultra tuh berkarakter banget dan bisa dibilang balance kualitasnya dari sisi foto maupun video. Beda banget dengan Xiaomi 12S Ultra, 13 Ultra. Di 14 Ultra ini kolaborasi Xiaomi dan Leica baru berasa banget. Leica autentiknya itu berhasil bikin scene yang biasa-biasa aja jadi menarik untuk diabadikan. Ada rasa klasik dalam looknya yang bikin unik. Selain itu lensanya lengkap, rata bagus pula, sampai ngezoom di atas optical zoomnya pun masih oke banget hasilnya. Kondisi-kondisi susah kayak backlight, gelap, itu bagus juga. Sampai selfie aja bagus. Beda sama Xiaomi Ultra sebelumnya yang selfie-nya kan kurang banget, inget gak? Lalu ada satu hal yang terkesan sepele, tapi buat gue penting, yang gue gak ngerti kenapa gak ada di versi non-ultranya, yaitu settingan EV di mode auto. Buat gue yang suka foto-foto yang sedikit underexpose, enak banget set EV hampir selalu di -03 sampai -07. Itu selera gue banget. Terus nyalain metering mode jadi average kalau moto orang, kecuali memang objek lu punya kulit yang cerah. Itu aja yang gue kulik supaya menghasilkan foto yang memorable buat gue. Dan shutternya tuh juga cepet cuy. Ya masih kalah dikit sama Huawei, cuma tuh bedanya tipis banget. Muka anak gue di Xiaomi 14 Ultra maupun Huawei masih clear kan? Beda di kaki aja, udah mulai kena motion blur sedikit di Xiaomi. Di luar itu, fitur-fitur detail soal kameranya juga gue apresiasi. Seperti variable aperture yang secara mechanical bisa dibuka tutup, dengan steps yang incremental dari f1.63 sampai f4, floating tele 3,2 kalinya yang punya focusing distance 10 cm dan top banget buat foto makro, sampai fitur generative AI yang mulai muncul baru-baru ini di firmware global setelah sebelumnya adanya di firmware China. Bisa kayak Samsung gitulah, expand suatu foto dengan memanfaatkan generative AI. Erasernya juga udah dapat promote sekarang, lebih advance dari sebelumnya. Fitur-fitur AI ini by the way tidak on device loh ya, butuh koneksi internet. Lalu kita move on ke video. Bagus cuy. Ini gue follow anak gue ya, pakai multiple lens, gonta-ganti, 4K 60 fps. Bagus kan? Stabil, nggak jittery, pindah lensa juga lumayan smooth. Untuk sound recording juga bagus kan? Tadi kalian udah denger pas intro. Masuk ke kondisi malam,
masih bagus juga kan? Jitter ada standar lah ya, tapi sisanya masih clear banget. Sebagai tambahan, fotografi kitnya tuh bener-bener keren kali ini. Upgrade banget dari fotografi kit di Xiaomi 13 Ultra. Selain bahan dan fungsi tombol yang nambah, the fact ini sekarang baterai di dalam grip berukuran 1500 mAh bisa jadi power bank buat HP-nya sih membantu banget. Jangan lupa kita bisa attach filter lensa third party macam-macam juga di sini. Oke, kelar ya soal kamera. Itu adalah hal pertama yang paling utama juga kenapa gue suka banget sama Xiaomi 14 Ultra ini. Kita masuk ke hal kedua, overall experience hardware yang mumpuni. Kita mulai dari SoC Snapdragon 8 Gen 3. Di Xiaomi ini stabil di 60 fps ketika dipakai main Genshin Impact. Dan performa di daily, gue juga nggak bisa komplain apa-apa, bagus banget. Paling sepertinya ada inkompatibilitas aja dengan game sehari-hari gue, Wild Rift itu rada fluktuatif aja FPS ya, nggak ngerti kenapa. Lanjut di luar game, export video, itu juga cepet banget di CapCut. Move on ke layarnya yang udah OLED QHD plus 120Hz. Kekurangannya mungkin ada di brightness aja kalau lagi berlama-lama di outdoor. Cepat ngedim tuh untuk mitigasi panas. Terus stereo speakernya juga bagus ya, vibration motor juga empuk, dan terakhir ada IP68 yang membuat kenyamanan menggunakannya di segala kondisi lebih terjamin. Hal terakhir yang gue suka banget adalah soal baterai. Sebetulnya yang gue apresiasi bukan ketahanan baterainya sih ya, tapi chargingnya. Ketahanan baterai sendiri gak jelek, gue bisa dapat 6 jam 45 menit udah include gaming. Tapi ini kan versi China loh, yang 5300 mAh size baterainya. Artinya yang global, yang 5000 mAh itu bisa lebih boros lagi. Fahmi Droid Lime yang pakai unit global itu sempat mengeluhkan soal baterai yang kurang oke tuh. Dengan SOT yang gue dapetin di versi China ini sebenarnya kan sama aja ya kayak Galaxy S24 Ultra yang baterainya cuma 5000 mAh. Jadi baterai 5300 mAh di Xiaomi 14 Ultra about the same sama 5000 mAh di S24 Ultra. Tapi sebetulnya gue nggak terlalu problem dengan hal ini. Soalnya ngecharge ya pakai charger 90 watt tuh cepet banget. 35-40 menit lah udah full dari kosong melompong. Udah gitu support wireless charging pula sampai 80 watt. Kenceng. Oke, itu adalah hal-hal yang gue suka ya. Alasan kenapa gue pilih Xiaomi 14 Ultra jadi main daily driver gue. Yang gue gak suka apa? Well, hampir gak ada. Ya ada sih, tapi gak deal breaker buat gue. Pertama OS. Seperti kalian tahu, HyperOS atau MIUI dari dulu bukan selera gue. OS style kan urusannya tuh selera banget ya. Tapi gue udah punya cheat sheet beberapa tema yang oke, yang lumayan bikin gue feels at home. Gue juga udah mulai membuka diri untuk gak cuma suka dengan OS yang cenderung simple, namun yang rame pun mulai bisa gue adaptasi. Untuk update promise-nya juga lumayan kan ya, 4 kali Android update dan 5 tahun security patch. Ya, not that gue bakal pakai segitu lama juga sih. Terakhir, yang gue kurang suka jujur adalah desainnya. Mungkin ini gue ya yang salah pick yang China version, yang warna biru ini. Ini biru, kaca, terus entah kenapa lebih kelihatan mahal yang vegan leather hitam dan putihnya gak sih? Tapi kelebihan kaca selalu ada di penyebaran panas. Gue sempat baca ada yang ngeluh ya soal panas di Xiaomi 14 Ultra, tapi gak gitu dengan unit gue yang backdoornya kaca. Oh ya, soal desain depan sih gue suka banget. Gue baru ngeh nih ya setelah salah satu dari kalian ngingetin nama jenis desain layarnya 2,5D curve. Ini nih namanya nih, lupa lo gue kemarin asli lo. Jadi dia curve gitu rada nyembung di 4 sisi pula. Jadi layar yang bisa kita input sendiri itu sebenarnya tetap flat, tapi ada lengkung tipis aja. Jadi enak banget buat gestures. Oh ya, bezel-bezelnya juga tipis pula, mantap. Terakhir sebelum closing, buat kalian yang mau beli unit China terus berpikir, gampang kan bisa ganti ROM. Gue saranin jangan ya. Sejak HyperOS, unit China tidak bisa semudah itu untuk unlock bootloader. Bisa sih, tapi harus bayar ke some random people on Telegram yang gak dijamin sama sekali keamanannya. Beli yang global aja lah. Gondrai Store jual tuh yang global. Dia masukin barang selalu bayar pajak supaya emailnya dijamin anti begal. Link udah gue taruh di deskripsi. Alright, itu adalah alasan kenapa gue pick Xiaomi 14 Ultra sebagai main daily driver gue. Menurut gue ini adalah handphone flagship all-rounder. Peningkatan kameranya berasa banget juga dibanding 13 Ultra. Oke, harganya nggak murah, tapi buat kebutuhan gue ini masih worth to buy banget. Di keluaran sebelumnya, gue nggak pernah lama bertahan sama varian flagship Ultra dari Xiaomi. Tapi tahun ini rasanya bakal berbeda. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.